Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ido Justin Slamet dari kelas 5A MBP, nomor absen 31. Dan di sini saya akan membahas soal-soal yang terdapat pada bab 7, pengendalian pembelian dan stok. Soal-soal yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Bagaimanakah pengendalian operasional, penerimaan, dan pengeluaran material? Coba hitung dan jelaskan pengendalian biaya. Apakah yang dimaksud dengan pengendalian operasional? Baik, saya akan mulai dari pembahasan soal yang pertama. Pengendalian operasional, penerimaan persediaan. Sumber penerimaan persediaan dapat disebabkan oleh pembelian, penerimaan bonus, dan retur barang. Secara umum, setiap penerimaan barang wajib dibuatkan sebuah laporan penerimaan barang yang menandakan bahwa pihak menerima barang atau gudang benar-benar menerima barang tersebut. Pada saat menerima barang, pihak yang menerima barang harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah barang yang diterima benar-benar merupakan pesanan dari perusahaan dari segi kualitas dan kuantitasnya, dan apakah barang yang diterima sudah disetujui pengembaliannya oleh pihak yang berwenang. Lanjut ke pengendalian operasional pengeluaran persediaan. Sumber pengeluaran persediaan dikarenakan penjualan, penerimaan bonus, dan retur pembelian. Pengeluaran barang dari bagian gudang hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dan persetujuan secara tertulis dari pihak yang berwenang. Jika tidak ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, bagian gudang tidak boleh mengeluarkan barang yang ada di gudang. Contoh perintah pengeluaran barang dapat berupa dokumen, seperti surat jalan, delivery order, memorandum pembelian, dan sebagainya. Setiap perusahaan memiliki penyebutan nama dokumen yang berbeda. Saat melakukan pengeluaran, bagian gudang juga harus melakukan update pada kartu stok agar perusahaan mengetahui posisi stok setiap ada perubahan. Laporan akhir bulan. Setiap akhir bulan, maka bagian gudang harus membuat laporan mutasi persediaan gudang. Laporan ini merangkum jumlah penerimaan dan pengeluaran barang yang dilakukan selama 1 bulan per jenis barang yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan kata lain, laporan ini merupakan rangkuman dari seluruh kartu stok barang selama 1 bulan. Dengan ada laporan mutasi ini, dapat diketahui jumlah barang turnover tinggi dan rendah, dan dapat diketahui juga apabila terdapat stok yang sudah berada pada stok minimum. Saya akan lanjut dengan pembahasan soal kedua, pengendalian biaya. Menurut Sondang S. Jiajang, menyebutkan bahwa pengendalian biaya merupakan suatu proses atau usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan, serta melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Salah satu metode yang sering digunakan dalam pengendalian biaya yaitu adalah EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu merupakan metode perhitungan untuk mencari jumlah pembelian unit yang paling ekonomis atau optimal, sehingga perusahaan menanggung biaya pengadaan barang yang minimal dan tidak mengalami kekurangan persediaan. Rumus EOQ dapat dilihat sebagai berikut. Akar 2 kali B kali S per H, dengan D adalah annual demand atau tingkat permintaan, S adalah cost per order atau biaya tiap kali pesan, H adalah biaya penyimpanan yang merupakan hasil dari cost per unit atau harga biaya barang baku per unit, dan persen dari biaya penyimpanan dari nilai rata-rata persediaan. Berikut adalah contoh perhitungan. Hotel Grand Hyatt pada tahun yang akan datang membutuhkan bahan baku berupa air aqua botol 330 ml sebanyak 16.520 unit. Harga bahan baku per unit adalah Rp2.000. Biaya pesan untuk setiap kali melakukan pesanan adalah sebesar Rp5.500, sedangkan biaya penyimpanannya adalah sebesar 10% dari nilai rata-rata persediaan. Berapakah unit pembelian air aqua botol 330 ml yang paling optimal untuk Grand Hyatt? Jawabannya itu diketahui D-nya sama dengan 16.520 unit, C-nya sama dengan Rp2.000, S-nya sama dengan Rp5.500, I-nya sama dengan 10%.
ditanya IOQ-nya. Hitungannya itu IOQ sama dengan akar 2 kali B kali S per C kali I. IOQ sama dengan 2 kali 16.520 kali 5.500 per 2.000 dikali 10%. Hasilnya yaitu akar dari 454.300, yaitu akarnya adalah 674 unit botol aqua. Saya lanjut ke soal ketiga, yaitu pengendalian personalia. Pengendalian personalia merupakan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Pengendalian personalia meliputi setiap tindakan yang diambil oleh manajer untuk membuat kemungkinan besar karyawan-karyawan mereka akan melakukan tugas-tugas yang diinginkan dengan memuaskan atas kemauan mereka sendiri. Sebagai contoh, karyawan-karyawan dalam bekerja berpengalaman, jujur, dan bekerja keras. Pengendalian personalia dibedakan menjadi dua, yaitu pengendalian intern dan pengendalian ekstern. Pengendalian intern merupakan pengendalian yang dilakukan dari dalam perusahaan. Pengendaliannya dapat berupa otorisasi gaji dan pengajian oleh pejabat yang berwenang. Transaksi pengajian hanya akan dicatat apabila didukung bukti yang lengkap dan benar. Pelaksana absensi pegawai harus diawasi petugas untuk menghindari penyelewengan dalam mengisi daftar absen. Pengendalian ekstern dapat berupa konsumen yang melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai perusahaan tersebut, hingga dapat diketahui baik buruknya kinerja perusahaan secara langsung. Menyatakan penilaian kepada pihak perusahaan tersebut, dan jika ditemukan hal yang tidak sesuai, maka akan dapat diperbaiki. Baik, sekian pembahasan soal-soal yang terdapat pada bab 7. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.